Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat walafiat dan prestasinya terus meningkat. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi informasi untuk teman-teman semuanya mengenai penyakit diabetes atau kadar gula darah yang tinggi. Penyakit ini sudah mulai banyak menjangkiti masyarakat kita, dan seolah-olah ketika seseorang terserang penyakit ini merasa putus asa, merasa ketakutan karena dari sekian orang yang menderita, karena kebanyakan orang yang menderita penyakit ini sulit disembuhkan dan intinya sulit disembuhkan, kemudian tidak bisa beraktivitas bekerja lagi secara normal seperti biasanya. Saya kira ini harus segera kita ubah cara pikir kita, anggapan kita mengenai penyakit ini, bahwa sesungguhnya insya Allah penyakit diabetes atau kadar gula darah yang tinggi itu bisa disembuhkan, dan insya Allah dengan cara yang mudah juga. Saya katakan mudah ya, mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi saya yakin mudah. Mudahnya gimana? Ya yang penting kita ikuti aja aturan-aturannya, nanti kesembuhan akan segera kita dapatkan. Pertama, kita ketahui dulu tentang penyakit diabetes atau kadar gula darah tinggi. Berarti orang yang menderita diabetes itu tubuhnya itu terasa manis karena kadar gula darahnya tinggi. Lalu sebabnya apa? Ya kemungkinan mereka terlalu banyak makan makanan atau minuman yang manis. Nah, akhirnya gulanya masuk ke dalam tubuh tapi tidak dikeluarkan, dalam arti tidak berkeringat, akhirnya menumpuk sedikit demi sedikit, akhirnya semakin banyak, kemudian mengganggu organ tubuh kita, melemahkan tubuh kita. Secara logika, secara akal, penyebabnya apa? Ya salah satunya yang paling jelas kebanyakan yang manis, kebanyakan konsumsi yang manis-manis. Dan kalau sudah kita ketahui demikian, ya solusinya gimana? Ya rubahlah cara yang manis itu menjadi tidak manis, gulanya menurun, diturunkan, rasa manisnya diturunkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang pahit. Jadi kalau Anda menderita diabetes atau kadar gula darahnya tinggi, ya langsung saja cari makanan, minuman yang rasanya pahit. Ada pare itu pahit, ada jamu yang pahit-pahit itu secara logika yang sangat sederhana itu kita pasti paham. Jadi coba aja langsung cari yang pahit-pahit. Soalnya gimana? Soalnya ketika kita ingin minum jamu yang rasanya pahit dan kita ingin pahitnya hilang, ya langsung kita kasih gula atau kita kasih madu. Nah sekarang kebalikannya, ketika kita menderita diabetes atau kadar gula darah tinggi, ya langsung saja ambil yang pahit-pahit, telan atau minum, beres. Nanti tidak lama kadar gula pasti turun.
atau minumlah yang banyak, kemudian aktivitas, minum yang hangat, aktivitas sampai keluar keringat, nanti bersamaan keluarnya keringat itu zat gula itu juga ikut keluar, nanti kadar gulanya menjadi menurun. Nah, terus apakah langsung sembuh atau kenapa kadang itu gulanya naik turun, udah turun kok naik lagi, turun naik lagi, kenapa enggak turun terus normal terus? Nah, itu perlu kita ketahui bahwa kenapa kadar gula seseorang bisa naik turun dalam waktu yang sangat cepat. Misalkan pagi ini normal, siang sudah naik lagi, sore diobati normal lagi, malam habis obatnya naik lagi. Nah, itu disebabkan karena kadar gula darah yang tinggi itu sudah mengganggu organ tubuh. Jadi sebenarnya organ tubuh kita itu membutuhkan zat gula untuk dijadikan energi. Tapi karena suatu hal, organ tubuh yang mengubah gula menjadi energi itu kondisinya tidak sehat, akhirnya hanya sebagian saja zat gula yang terserap untuk dijadikan energi. Makanya energinya tidak 100%, terus kadar gula, zat gula yang tertimbun yang ada di dalam tubuh juga tidak terserap semuanya. Makanya sudah tenaganya lemes, masih ada beban zat gula di dalam tubuh. Padahal harusnya ini zat gula itu harus diproses, dihabiskan, dirubah menjadi energi atau tenaga sehingga tubuh menjadi kuat. Nah, karena ada gangguan organ tubuh yang hanya mampu menyerap sebagian, misalkan setengah dari zat gula yang masuk dalam tubuh kita, akhirnya zat gula itu masih berputar-putar mengikuti darah, sisanya terus yang sebagian sudah diubah menjadi energi, itu juga tidak semuanya, akhirnya lemes karena energinya tidak penuh. Jadi kalau biasanya makan atau sarapan satu piring bisa bekerja dari pagi sampai siang, itu kalau orang diabetes itu dari makan yang satu piring tadi hanya bisa dimanfaatkan itu setengahnya saja. Nah, nanti hasilnya jam 9, jam 10 dia sudah capek, sudah ngantuk, sudah terus tidur. Nah, sudah tenaganya berkurang, terus di tubuh masih ada zat gula yang tersisa, dan ini masih mengganggu juga. Nanti kalau dibiarkan lama-lama ini semakin mengganggu, nanti tubuh semakin lemas karena energi yang dihasilkan itu tidak penuh, tidak sempurna walaupun sudah makan banyak. Makanya salah satu terapi bagi orang diabetes itu sedikit makan supaya zat gula yang masuk itu tidak terlalu banyak. Jadi seandainya ada sisa itu enggak banyak, tapi ya resikonya energinya semakin menipis, semakin melemah, semakin sedikit, semakin melemah. Nah, terus gimana caranya? Cara yang paling baik untuk mengobati diabetes adalah yang pertama, netralkan gulanya dengan konsumsi yang baik. Satu. Yang kedua adalah perbaiki organ tubuh yang berfungsi untuk mengubah zat gula menjadi energi itu agar bisa bekerja normal kembali. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan regenerasi sel. Artinya organ tubuh yang tadi ada gangguan itu istilahnya kita katakan rusak begitu, itu dengan di regenerasi sel dia akan kembali utuh dan kemudian bisa kembali bekerja secara normal. Istilahnya kita misalkan ada mesin yang rusak, ada onderdil yang rusak, ya kita harus ganti. Ada mesin yang rusak harus ganti supaya kerja normal, produksi bisa berjalan normal.
Nah, demikian juga dengan tubuh kita, apabila salah satu ada organ tubuh kita yang rusak, maka yang lain itu juga terganggu. Nah, untuk mengatasinya, organ mana yang rusak itu harus kita perbaiki atau kita ganti. Nah, sedangkan kalau tubuh kita kalau mau ganti kan mahal, harus operasi atau cangkok. Nah, tapi ada satu cara yang kita tidak perlu cangkok yang mahal-mahal, tapi dengan memperbaiki, dengan regenerasi sel, karena organ tubuh kita itu hidup. Jadi ketika dia mendapatkan nutrisi yang cukup, yang baik, yang mengandung protein banyak, yang terus protein yang cukup, kemudian vitamin yang lengkap, terus seimbang, maka secara otomatis dia akan memperbaiki atau membangun sel, membangun jaringan tubuh kita. Jadi organ tubuh kita yang tadi rusak itu bisa kembali utuh, normal seperti baru, kemudian dapat bekerja normal kembali. Nah, terus bagaimana? Apa untuk regenerasi sel itu? Ya makanan yang baik. Makanya dengan pola makan yang sehat, yang tepat, dengan pemilihan yang benar, itu kita bisa membangun tubuh kita, meregenerasi sel secara terus-menerus, sehingga setiap ada kerusakan yang terjadi itu langsung diperbaiki. Jadinya organ tubuh masih tetap utuh dan terus bekerja secara normal. Dan orang-orang yang tubuhnya senantiasa sehat, yang tidak ada penyakitnya, yang selalu utuh dan diregenerasi sel setiap hari, itu nanti ya akan utuh seterusnya, dan penampilannya menjadi lebih baik, menjadi lebih muda, tenaganya kuat, bahkan sampai lanjut usia pun masih kuat. Jadi tidak heran bagi saya apabila ada orang yang sampai usia 80, 90 masih bisa bekerja, beraktivitas yang banyak. Itu saya tidak heran kenapa dia memang masih organ tubuhnya masih utuh. Dan saya juga tidak heran bila ada orang-orang yang di usia yang masih muda dia menjadi lemah, karena fungsi regenerasi selnya tidak berjalan, dan atau dia sendiri tidak berpola hidup sehat. Jadi begitu ya informasi dari saya sedikit mengenai diabetes. Semoga teman-teman semuanya bisa terhindar dari penyakit ini, dan apabila sudah mengidap penyakit ini bisa ambil langkah untuk pengobatannya. Untuk lengkapnya silahkan hubungi saya di nomor WA yang ada di deskripsi. Nanti kita lanjutkan di grup WA. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.